Oke semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Tirta dengan BDD 5010. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktik sistem kontrol cerdas pertemuan ketiga dengan judul Simuli Permodelan Sistem Dinamis dan Kontrol PID. Oke, masuk slide pertama, di mana pada video ini saya akan menjelaskan tentang permodelan dan kontrol PID, model tank level, mass spring damper, DC servo motor, dan juga quarter car model suspensi. Oke. Masuk ke penjelasan pertama, di mana konsep kontrol PID. Jadi definisi dari PID controller atau proporsional integral dan relatif adalah sebuah mekanisme umpan balik untuk menjaga output sistem agar sesuai dengan set point yang diinginkan. Dan pada kontrol PID ini terdapat beberapa komponen, yaitu P atau proporsional, di mana fungsinya itu adalah untuk memperbaiki respon saat ini. Lalu ada I atau integral, berfungsi sebagai penghilang error pada steady state. Lalu ada derivatif atau memprediksi error masa depan untuk meredam osilasi. Dan tujuan untuk dari kontrol PID ini adalah mengontrol sistem dinamis seperti level tangki atau posisi motor. Oke, pertama masuk di model tank level sistem fluida, di mana prinsip kerjanya adalah mengatur ketinggian air dalam tangki dengan mengontrol aliran masuk. Dan untuk persamaan dasarnya adalah laju perubahan level air bergantung pada selisih debit masuk dan keluar. Dan di sini implementasinya menggunakan simulink, di mana menggunakan blok integrator untuk mendapatkan H dari turunan H, diterapkan kontrol proporsional dan PID untuk menjaga level air tetap stabil. Ya, seperti bisa kita lihat di sini pada gambar yang dijadikan contoh di sini, di mana terdapat blok simulink, lalu juga ada si sketsa dari level tankinya tersebut. Dengan persamaan dasar DH per DT sama dengan Q in dikurangi Q out dibagi A. H adalah tinggi air, Q in adalah debit air masuk, Q out adalah debit air keluar, dan A adalah luas penampang air tangki pada tangki. Masuk ke slide selanjutnya, di mana model tangki level juga sama dengan sistem fluida. Lalu persamaan dasarnya adalah perubahan level air bergantung pada selisih debit air masuk dan keluar. Dan diimplementasikan pada simulink menggunakan blok integrator untuk mendapatkan H dari nilai turunan H, diterapkan pada kontrol proporsional dan PID menjaga level air tetap stabil. Seperti kita lihat di sini terdapat blok simulingnya, dan di sini ada kontrol PID-nya. Juga sama. Oke, next slide. Masuk ke slide selanjutnya, di mana DC servo motor dengan sistem elektromekanik. Jadi sistem elektromekanik adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau rotasi, di mana persamaan sistem ini adalah V sama dengan IR ditambah L DI per DT ditambah E. Dan untuk mekaniknya, torsi sebanding dengan arus dan percepatan sudut. Dan di sini simulasinya menggunakan model pada MATLAB dengan hubungan antara tegangan input dengan posisi sudut atau kecepatan motor. Dan juga dapat disimulasikan dalam time domain maupun S domain. Sini bisa kita lihat terdapat persamaannya. V sama dengan IR ditambah I, LI ditambah E dari hasilnya. Lalu pada gambar selanjutnya terdapat model dari MATLAB-nya. Juga sama. Ini di dalam kontrolnya. Dan untuk slide selanjutnya, di sini adalah
gambaran dari integral proporsional, lalu ada derivative control, di mana di sini di sketsakan dengan sebuah drone yang akan terbang setinggi 50 meter, di mana KP-nya atau proporsionalnya adalah untuk mengatur error secara yang terjadi saat ini. Lalu ada KI atau integral, di mana untuk mengatur error yang terjadi juga, dan juga derivatif untuk mengatur error yang akan datang. Dan di sini terdapat model pada MATLAB juga, di mana terdapat komponen model konten, lalu ada PID control, text, scope, dan juga display untuk menampilkan angkanya. Dan di slide selanjutnya terdapat quarter car model dengan sistem suspensi. Jadi tujuan dari quarter car model ini adalah untuk menganalisis kenyamanan berkendara dan stabilitas saat berkendara. Dan variabel utamanya adalah MS atau spring mass dari massa bodi mobil, lalu ada K dan C di mana konstanta pegas dan juga koefisiensi rendaman suspensi. Dan untuk analisisnya melihat respon perpindahan vertikal bodi mobil terhadap gangguan jalan, input step atau jalan bergelombang, dengan memvariasikan koefisiensi rendaman untuk melihat efeknya pada guncangan. Dan di sini terdapat model pada MATLAB-nya, jadi saya model matematisnya. Di sini ada rumus persamaannya. Oke, mungkin cukup segitu saja dari video kali ini. Saya Raffi, terima kasih.